Halo semuanya, halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Untuk teman-teman yang baru bergabung di Tarot Positif, selamat datang, semoga kamu juga dalam keadaan baik, dalam keadaan bahagia. Ini general reading, pembacaan kartu energi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa resonate, bisa juga tidak. Bisa jadi ada energi yang kebolak-balik atau vice versa. Kalau nggak resonate, jangan dipaksakan resonate. Berarti energinya bukan untuk kamu, tetapi untuk yang lain. Ini hanya sekedar fun reading, ini hanya sekedar prediksi. Kepastian hanya milik Yang Maha Kuasa, jadi kamu diharapkan untuk bijak dalam menyikapi setiap pembacaan kartu yang akan aku sampaikan di video ini. Untuk temanya kali ini ya, tanggapan dia, penilaian dia ke kamu saat ini. Bagaimana tanggapan dia, penilaian dia ke kamu saat ini. Namun sebelum aku menarik kartu ya, di sini aku akan shuffle dulu. Kita akan melihat ya, apa tanggapan dan penilaian dia. Nah, di sini aku akan tarik nanti beberapa kartu teman-teman. Tapi belum aku bacakan energinya. Jadi nanti aja ya. Aku akan tarik dulu beberapa kartu, lalu nanti membacakan energinya. Kita akan lihat tanggapan dan penilaian dia ke kamu. Oke, aku akan tarik beberapa kartu di sini. Nah, jadi ini ya, ini kita save dulu di sini. Nanti akan kita bacakan. Sekarang kita akan lihat energi seseorang. Bagaimana tanggapan dia, penilaian dia terhadap kamu. Oke, di sini teman-teman ya. Aku melihat untuk saat ini, seseorang menganggap kamu ini sebagai sosok yang begitu berharga. Sosok yang bisa membuat dia ini lagi-lagi jatuh cinta, lagi-lagi jatuh cinta ya. Berulang kali jatuh cinta. Membuat dia di sini merasa sangat nyaman. Ya, baik itu di saat dekat dengan kamu ataupun ini di saat ngobrol dengan kamu. Di sini dia merasakan adanya ketulusan, adanya kebaikan, ya. Dan juga di sini adanya energi-energi positif yang kamu punya untuk dia, yang kamu sebarkan untuk dia. Namun dengan munculnya kartu Page of Cups di sini, teman-teman, terlihat ada jarak yang mungkin terjadi di antara kalian berdua. Ini seperti lagi ada jeda, lagi ada break ya. Atau memang di sini ini sudah tidak ada komunikasi lagi. Mungkin ada yang beda kota, ada yang beda negara. Namun di sini dia merasa bahwa kamu adalah masa depannya. Dia merasa bahwa kamu selama ini yang telah berhasil menyentuh hatinya, mengetuk hatinya. Dan aku melihat di sini kamu juga yang kayaknya bisa menyembuhkan luka-luka batinnya. Ya, jadi sejauh apapun jarak kalian, sejauh apapun di sini perbedaan di antara kalian, pada saat ini dia tetap merasakan hal yang sama. Ada chemistry, ya, ada ketertarikan, ada perasaan sayang. Walaupun ya, beberapa di antara mereka, ini ada yang merasa kesulitan untuk mengekspresikan perasaannya kepadamu. Dia ingin kamu ketahui, teman-teman, tentang bagaimana ya, seandainya mengungkapkan perasaan dia yang begitu dalam kepada kamu. Apalagi mungkin saat ini kamu dan dia, ini ada kondisi yang sudah berpisah, sudah tidak ada komitmen lagi. Ya, di kartu ini dia ingin memberitahukan bahwa segala hal yang terjadi, yang membuat kalian berpisah, di sini dia sangat menyesalinya. Dia sangat merasa bersalah. Oke, kita lihat lagi ya energinya. Energi seseorang, bagaimana penilaian dia terhadap kamu sekarang? Bagaimana tanggapan dia melihat kamu sekarang? Melihat kamu saat ini? The Lovers, teman-teman. Di kartu ini dia melihat kamu mampu untuk menemani dia, baik dalam keadaan apapun. Karena itu, di sini dia merasa bahwa kamu benar-benar sosok yang berharga. Kamu sosok yang berbeda dari orang lain yang pernah dia temui.
Oke. Nah, di sini teman-teman aku melihat kalian berdua ini memang memiliki perbedaan-perbedaan. Jadi nggak hanya beda jarak, tetapi juga di sini ada yang beda karakter. Mungkin kamu atau dia ya, yang terlihat lebih pasif, terlihat lebih cuek, terlihat lebih dingin, dan yang satunya di sini terlihat lebih intens. Aku ngerasa di sini ungkapan hati terdalamnya bahwa dia ingin bersama dengan kamu selamanya, teman-teman, ya. Di sini dia berharap bisa memulai kembali awal yang baru bersama kamu. Karena ya gimana pun dia berusaha dekat dengan yang lain. Di sini dia berusaha untuk mencoba move on dari kamu. Namun nyatanya apa? Lagi-lagi di sini nggak berhasil, ya. Lagi-lagi di sini gagal, ya nggak bisa. Karena ini tadi, dia sangat memikirkan kamu. Dia selalu merindukan kamu, teman-teman. Jadi ya move on-nya nggak berhasil. Aku melihat di sini dia kayak mencoba untuk melanjutkan hidupnya tanpa kamu, ya. Tapi tetap teman-teman, dia merasa seperti ada yang kurang. Ada yang hilang dari jiwanya. Separuh jiwanya seperti hilang. Atau memang di sini hatinya kayak belum siap, atau memang nggak bisa diisi dengan orang lain ya, selain kamu. Nah, sekarang kita akan buka di sini kartunya, bagaimana tanggapan dia, penilaian dia terhadap kamu. Ya. Di sini dia melihat kamu sebagai sosok yang memiliki hati yang tulus, teman-teman. Dia melihat kamu sebagai sosok yang tangguh, yang mandiri, ya. Dan di sini dia melihat kamu sebagai sosok yang memiliki kesabaran yang besar. Dia melihat kamu sebagai sosok yang sepadan dengan dia. Kamu sosok yang apa adanya di sini, ya, tidak dibuat-buat, jadi benar-benar pure, natural gitu loh, ya, apa adanya kamu. Nah, ini ya, dia melihat kamu sebagai sosok yang bisa selalu mendukung dia, yang menemani dia dalam kondisi apapun, baik suka maupun duka, baik susah maupun senang. Sekarang kita akan lihat ya, kita akan buka untuk di kartu tarotnya seperti apa. Bagaimana tanggapan dia, penilaian dia terhadap kamu saat ini? Bagaimana tanggapan dia, penilaian dia terhadap kamu saat ini? Bagaimana tanggapan dia, penilaian dia terhadap kamu saat ini? Tanggapan dia terhadap kamu saat ini, teman-teman, bahwa kamu satu-satunya seseorang yang paling tulus yang pernah dia temui di dalam hidupnya. Ya, kamu yang paling tulus di sini, kamu yang paling baik. Mungkin sebelum-sebelumnya ini sempat ya, seperti ada tekanan, ada beban antara kamu dan dia. Entah itu konflik yang belum terselesaikan dengan tuntas, belum terselesaikan dengan baik, atau mungkin ini karena beda karakter, beda cara pandang. Ya, aku ngerasa beberapa kalian di sini ada yang kayak ini merasa nggak yakin sih tentang melanjutkan ya hubungan ini gimana ke depannya. Karena walaupun di sini kamu sayang sama dia, kamu cinta sama dia, tapi di satu sisi ini kamu kayak merasakan ya bahwa dia belum bisa memahami kamu sepenuhnya gitu loh. Dan dia di sini belum bisa seperti mengontrol atau mengendalikan sisi emosional dia dengan baik. Jadi kalau dari sisi emosional ini kayak belum mature, teman-teman ya. Kamu ngerasa seperti itu, belum dewasa. Namun sebenarnya dari lubuk hati terdalamnya, ini dia kayak takut loh kehilangan kamu. Ya, di kartu The Emperor. Selanjutnya di sini tanggapan dia terhadap kamu, penilaian dia terhadap kamu. Dia melihat kamu ini sebagai sosok yang tangguh tadi ya. Sosok yang kuat, sosok yang mandiri, dan berjiwa independen. Bahkan beberapa di antara mereka, ini ada yang sampai ngebatin loh teman-teman. Kok kamu bisa bahagia sih tanpa aku? Kok kamu kelihatannya ini bisa baik-baik saja
tanpa kabar, tanpa ada komunikasi dengan aku. Ya, ada yang ngebatin seperti itu. Nah, di sini justru dia sendiri tidak merasakan hal yang sama, di mana dia di sini merasa galau. Dia merasa hampa. Ya, dia merasa kosong tanpa kamu. Karena apa? Dia menganggap kamu ini sebagai sosok yang spesial yang bisa melengkapi hidupnya. Makanya kalau nggak ada kamu di sisinya, ini dia terlihat manyun ya. Dia terlihat di sini sangat sedih sekali. Dia kayak nggak semangat ya, dan merasa di sini hidupnya tuh kayak nggak bahagia. Aku nggak tahu teman-teman apakah di sini penyebabnya dari dia yang melakukan kesalahan atau dari kamunya. Karena aku menangkap di sini ada energi yang cukup kuat ya, dimana di sini sama-sama keras kepala. Jadi sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Karena mungkin ini ada juga energi yang kebolak-balik. Kalau dia di sini yang sebagai penyebabnya, dia memang sudah banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Dan beberapa dari kamu, ini kayak ada yang merasa diabaikan, dicuekin sama dia. Entah karena memang sifatnya yang cuek, sifatnya di sini yang dingin, atau mungkin ya, dia dari sononya nih sosok yang kayak tertutup gitu, sangat pendiam. Makanya beberapa di antara kalian, ya ini dengan sikap dia, karakter dia yang seperti itu, seperti menimbulkan kecurigaan sama kamu. Dan mungkin juga ini menimbulkan rasa cemburu. Dia di sini yang selalu ingin dimengerti oleh kamu, tetapi dia sendiri tidak bisa mengerti, tidak bisa memahami kamu. Makanya tadi ya, di penjelasan sebelumnya, beberapa dari kalian di sini ada yang merasa nggak yakin tentang kelanjutan hubungan ini gimana ke depannya. Karena apa? Karena di sini dia seperti belum bisa memahami kamu sepenuhnya. Cuma teman-teman, inilah yang menyebabkan dia menyesal. Karena gagal di sini untuk bisa memahami kamu. Dia merasa gagal untuk bisa mengerti kamu. Nah, di sini aku melihat ya, ini seperti ada pemahaman, ada sebuah pemikiran di sini yang pada akhirnya nantinya ini dia bisa mengerti tentang kamu. Dan tanggapan dia terhadap kamu, bahwa kamu adalah sosok yang tulus selama ini. Dia melihat kamu di sini sebagai sosok yang begitu sempurna, walaupun tidak ada sebenarnya manusia yang sempurna. Ya. Melihat kamu sosok yang begitu spesial. Di kartu Wheel of Fortune dan Ten of Cups, teman-teman, aku melihat di sini energinya ya, untuk di kedua kartu ini. Dia ingin mengikat kamu dalam sebuah komitmen, ataupun di sini ingin mengikat kamu dalam sebuah, ini kayak status ya. Jika memang ini di antara kalian berdua, belum ada yang namanya status, belum ada ikatan status. Dan aku melihat di sini, dia kayak punya niat yang serius, teman-teman, untuk ke jenjang pernikahan. Karena dia nggak mau ya, menunda-nunda lagi. Dia di sini kayak nggak sanggup, ini membayangkan kamu mungkin kalau digoda oleh orang lain, dekat dengan orang lain. Dia sangat cemburu, dia nggak rela. Jadi jelas ya, di sini bahwa dia tidak ingin kamu dimiliki oleh orang lain. Dan bisa jadi ini dalam waktu dekat. Sepertinya ada pesan yang akan kamu terima dari sosok yang kamu fokuskan di sini. Di mana nantinya dia yang akan memulai komunikasi. Mungkin menanyakan kabar kamu, ngajak kamu ketemu gitu ya. Karena mungkin sebelumnya dia memang ini kayak kelihatan pasif banget. Bahkan belum ada tindakan sama sekali. Ya, di sini terlihat ya. Namun dia di sini ingin memulai awal yang baru nantinya sama kamu. Di kartu King of Wands. Kemudian dia menilai kamu, dia melihat kamu sebagai sosok yang cocok, yang sepadan, yang seimbang, ya. Tanggapan dia terhadap kamu sebagai sosok ini yang serasi dengan dianya. Walaupun ada beberapa perbedaan-perbedaan. Namun dia yakin teman-teman, jika kalian di sini sama-sama mau menurunkan ego masing-masing, ya, dan di sini meningkatkan energi cinta, maka ke depannya ini kalian berdua akan menikmati kebahagiaan. Dan kalian di sini sama-sama mampu untuk mempertahankan hubungan ini dengan baik ya. Sampai kalian di sini berkeluarga, sampai kalian di sini pada akhirnya menikah. Selain itu tanggapan dia terhadap kamu, bahwa dia melihat kamu di sini memiliki kesabaran yang luar biasa. Memiliki kesabaran yang besar, kebaikan yang luar biasa. Dan ini kebaikannya bukan sebagai pencitraan,
Bukan dibuat-buat, tapi pure gitu ya. Kamu benar-benar tulus, benar-benar baik. Dan inilah yang membuat dia nyaman. Ya, inilah yang membuat dia merasakan energi positif yang kamu berikan ke dia. Entah itu mungkin ya, lewat perhatian, kamu mau menemani dia di saat susah maupun senang. Kamu di sini yang selalu mensupport dia, teman-teman, mendukung dia. Kamu mau berkorban dan berusaha untuk bisa dekat. Aku melihat beberapa di antara kamu, ini memang ada yang berhubungan dengan seseorang yang tidak begitu romantis. Sedikit kaku, beberapa ada yang begitu. Ada sih yang romantis, tapi gimana ya? Bahasa cinta itu ada 5 ya. Cuma aku di sini melihat dia ini lebih kepada bahasa romantisnya itu dalam sebuah tindakan gitu loh. Ya, ini kayaknya bahasa cintanya mungkin, kalau nggak salah teman-teman. Tapi bisa dicek lagi ya. Lihat di Google atau di YouTube, act of service. Jadi ya lebih ke tindakan, lebih untuk kayak melayani gitu loh. Kemudian aku merasakan di sini, dia akan selalu menemani kamu. Dia akan selalu di sini, memenuhi kebutuhan kamu, jika kamu memang ya, butuh bantuan dia. Jadi misalnya, kamu butuh untuk didengarkan cerita, ya dia di sini akan menjadi pendengar yang baik, teman-teman. Atau mungkin kamu di sini butuh saran, dia akan memberikan saran. Atau kamu butuh ditemani, ya dia siap untuk menemani kamu dengan senang hati. Karena dengan begitu, dia merasa bahwa dia dibutuhkan. Dengan begitu dia merasa penting di dalam hidup kamu. Di sini dia kayak senang banget ya. Di sini dia kayak merasakan bahagia. Ya bahagia untuk bisa menjadi seseorang yang selalu ada untuk kamu. Jadi itu ya, beberapa tanggapan dia, penilaian dia terhadap kamu untuk saat ini. Untuk zodiak ada Virgo, Gemini, Cancer, Pisces, Sagittarius, Aries, Leo, dan Taurus. Pembacaan ini mungkin sudah terjadi, sedang terjadi, atau nanti akan terjadi. Namun sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Oke teman-teman, ini pembacaannya general reading, bisa cocok, bisa tidak. Kalau nggak cocok, jangan dipaksakan ya. Berarti energinya bukan untuk kamu. Cukup ambil sisi positifnya, klaim energi positifnya, buang energi negatifnya, dan lebih menyerahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Kuasa. Untuk inisial namanya, ada O, C, A, G, H, V, B, Q, R, K, L, Z, G, U, J, T, S, dan M. Bulan spesial Maret, Agustus, Desember, November, Juli, Oktober, Januari, Mei. Oke baik teman-teman, sekian dulu pembacaan kita kali ini. Semoga kemanapun kamu melangkah, kamu dipertemukan dengan orang-orang baik. Hidupmu penuh dengan sukacita dan rezekimu berlimpah. Kamu dianugerahi jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, dan pikiran yang sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!